Hello. Selamat datang di channel Lelah Nonton. Kali ini Raja Film akan merecap film yang sangat menarik dan tidak tertebak. Film ini berkisah tentang lanjut aja. Film ini dimulai dengan scene di mana seorang pria sedang memegangi dasi pria lain di ujung gedung. Kemudian film akan memperlihatkan kondisi yang kacau di kantor polisi dikarenakan satu orang pria yang ditangkap dalam kondisi mabuk. Pria itu mengacau di kantor polisi. Selanjutnya ia berhasil dibebaskan oleh seorang temannya. Lalu dia menelepon anaknya yang pada saat itu sedang berulang tahun sambil berjanji akan memberikan anaknya sebuah hadiah. Selanjutnya teman Daisu ingin mengobrol dengan anaknya. Ketika temannya sudah mengobrol, Daisu sudah tidak ada. Kemana? Kemana Daisu pergi? Scene memperlihatkan ternyata Daisu sedang dikurung. Dia sedang diberi makan oleh penjaga tempat di mana dia dikurung. Daisu merusuh dan menanyakan akan berapa lama dia dikurung karena sudah 2 bulan tidak dikeluarkan. Selanjutnya Daisu sedang memandang sebuah lukisan. Kemudian gas masuk ke ruangan itu. Daisu pun jatuh pingsan dan masuklah 2 orang pria untuk menggantikan dia baju dan membersihkan Daisu juga mencukurnya. Dalam kurungan, Daisu hanya menonton TV, lalu keluar semut dari dalam kulitnya. Daisu pun merasa kesakitan, kemudian pingsan lagi. Bagi Daisu, TV adalah teman, waktu, hari, dan tanggal. Bahkan bisa menjadi gereja dan lain sebagainya. Daisu pun memuaskan birahinya dengan melihat sebuah TV. Ia pingsan lagi. Di dalam kurungan itu Daisu menuliskan semua nama-nama yang pernah ia lukai dan ia kenal. Ia berpikir jika ia memiliki sebuah kesalahan pada mereka. Daisu selalu bertanya-tanya siapa yang telah mengurungnya. Dia memukuli tembok hingga tangannya berdarah. Daisu membuat tato garis di tangannya sebagai tanda bahwa 1 garis sama dengan 1 tahun. Daisu pun mencoba membongkar dinding di kurungan itu untuk menjadi tempat kaburnya. Waktu sudah berjalan 11 tahun. Namun hasil bongkaran dinding itu tidak terlihat. 14 tahun lebih sudah berjalan. Ia berhasil membongkar dinding itu namun belum sempurna. Dan membutuhkan waktu 1 bulan lagi agar dia bisa keluar dari ruangan itu. Gas kembali keluar dari kamarnya dan membuat dia pingsan. Scene memperlihatkan Daisu sedang dibangunkan oleh seorang wanita yang menghipnotisnya bahwa dia sedang berada di padang rumput dan keluar dari koper kecil. Ya, ternyata itu bukan hayalan, itu adalah kenyataannya. Dia sekarang ada di luar dan dia bertemu dengan seorang pria yang memegang anjing. Dia mengendusnya dengan perlahan, pria itu pun ketakutan dan akan jatuh dari atas gedung. Daisu menarik dasinya agar pria itu tidak jatuh. Kemudian scene memperlihatkan Daisu sedang ketakutan berada di sebuah lift. Dan dia mencuri kacamata wanita yang ada di lift itu. Selanjutnya terlihat pria yang bertemu Daisu tadi terjatuh dari atas gedung. Daisu bingung akan tinggal di mana kali ini karena dia adalah seorang buronan yang sudah membunuh istrinya menurut info yang dia terima. Daisu mengambil rokok dari seorang pemuda. Pemuda tersebut lalu menendangnya dan Daisu pun melawan lalu menghajar balik para pemuda itu. Mempraktekkan latihannya ketika dalam kurungan. Daisu sedang melihat-lihat ikan di akuarium yang ada di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang pria yang memberikannya dompet berisi uang dan handphone kepada Daisu. Selanjutnya Daisu mengunjungi tempat makan. Dia memesan makanan hidup untuk dia makan. Ketika dia sedang menunggu makanan, dia mendapatkan telepon dari orang yang mengurungnya. Dan dia mencoba menebak nama orang itu. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Dia ternyata adalah sarjana di bidang daisuologis. Dan dia hanya menitipkan pesan bahwa si penelepon itu rindu Daisu dan segeralah datang padanya. Makanan Daisu pun selesai. Dia langsung memakan gurita hidup itu dengan lahap. Koki makanan itu pun tercengang melihatnya. Dan dia memegang tangan Daisu dan Daisu pun pingsan. Scene memperlihatkan Daisu sedang bangun tidur. Dia berada di rumah koki wanita tadi dan hanya mengenakan celana dalam saja dan ditutupi selimut. Ternyata Daisu kekurangan vitamin A dan E karena jarang terkena matahari sehingga daya tahan tubuhnya kurang baik. Ketika wanita koki itu sedang buang air besar, Daisu tiba-tiba masuk dan langsung menciumnya dan akan menyetubuhinya. Tapi wanita itu menolak lalu memukul Daisu. Hahaha, udah lama nih si Daisu. Daisu bersiap-siap akan pergi dari rumah koki wanita itu. Ia merasa bersalah, tapi wanita itu memberikan alasan mengapa ia membawa Daisu ke rumahnya. Ternyata koki wanita itu menyukainya. Wanita koki itu bernama Mido. Lalu Mido menyuruh Daisu jangan menyerah jika ingin menyetubuhinya. Waduh. Selanjutnya Daisu kembali tiduran. Ketika Mido itu selesai menceritakan masa lalunya dan merasa sedih, dia mengambil tangan Daisu dan tiduran di tangannya. Mido membantu Daisu untuk mencari anaknya. Dia memintakan alamat kepada penjual jam dan alamatnya ditemukan. Tapi sebelum Daisu mencarinya, wanita koki itu diminta bantuan untuk mencarikan makanan yang telah ia makan selama 15 tahun ketika dalam masa kurungan. Seluruh restoran ia kelilingi, namun tidak ada rasa yang sama.
Kemudian Mido membantu mencarikan orang yang telah mengurungnya melalui internet. Kemudian Mido sedang chattingan dengan ID Evergreen. ID Evergreen itu pun mengechat seakan-akan tahu masa kelam Daesu ketika dikurung. Dan dia teman chat Mido ketika membicarakan sashimi. Daesu mulai curiga kepada Mido, lalu ia pun keluar dari rumah Mido. Daesu menemukan restoran naga biru ungu yang dia cari. Makanannya sama percis dengan yang dia makan ketika dikurung. Kemudian Daesu mengikuti pengantar makanan itu. Ya, pengantar makanan itu ternyata mengantar makanan ke tempat di mana Daesu dikurung dan Daesu pun menemukan tempat itu. Daesu mengancam penjaga tempat kurung itu dengan mencabut giginya karena dia tidak menjawab siapa yang telah mengirimnya ke sana. Penjaga itu benar-benar tidak tahu, namun dia menyimpan rekamannya. Di tempat itu Daesu sudah dikepung oleh para kawanan penjaga tempat. Daesu pun melawan satu persatu. Namun Daesu kalah jumlah hingga akhirnya dia berhasil dikalahkan setelah satu tusukan pisau mengenai punggungnya. Namun Daesu tidak menyerah, dia bangkit dan melawan lagi. Dan Daesu berhasil mengalahkan mereka semua dan berhasil keluar. Badannya berlumur banyak darah dan dia terjatuh di zebra cross, lalu ditolong oleh seorang pria dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu pria itu menyebut nama Daesu. Namun ketika Daesu ingin menariknya, dia sudah tidak memiliki tenaga. Scene memperlihatkan Daesu sudah diperban dan tersadar sudah berada di rumah Mido. Terlihat ada yang memotret Mido dari luar, lalu Daesu menyetel rekaman ketika ia masuk ke dalam kurungan tersebut. Daesu datang ke tempat kerja temannya. Ya, dia bernama Jo Hwan. Mereka berpelukan. Selanjutnya Daesu memperdengarkan rekaman ketika ia dikurung. Daesu bertanya apakah dia mengenal suara itu, namun Jo Hwan tidak mengenalinya. Selanjutnya scene akan memperlihatkan Daesu mencari via internet yang dibantu oleh Jo Hwan. Ketika ia membuka aplikasi chat, tiba-tiba ID Evergreen mengechat Daesu dan memberitakan bahwa kasus ia sudah diselesaikan. Dan tiba pada scene di mana Daesu sedang menginterogasi Mido. Dia terikat dan dia dipaksa untuk menyebutkan siapa Evergreen itu. Daesu mendapat telepon tiba-tiba dan memberikan alamat yang ternyata di depan rumah Mido. Ya, itu adalah alamat Evergreen. Daesu bertemu dengan Evergreen. Evergreen bersama penjaganya. Evergreen mempermainkan Daesu dan menyuruh dia mencari tahu siapa sebenarnya dia dan diberi deadline hingga 5 Juli untuk mencari identitasnya. Jika tidak, maka Mido akan dibunuh karena Evergreen akan membunuh setiap wanita yang dicintai oleh Daesu. Daesu marah dan mencekik Evergreen, namun Evergreen mengancam jika Daesu membunuhnya sekarang, dia tidak akan tahu mengapa dia dikurung selama 15 tahun. Evergreen terus memprovokasi Daesu, namun Daesu tidak berkutik dengan ancamannya. Daesu kembali ke rumah Mido, namun Mido sekarang sedang diikat. Mido diikat oleh orang-orang yang sudah Daesu kalahkan ketika di tempat ia dikurung. Daesu mengorbankan dirinya demi Mido. Dia berani dicabut giginya atas balas dendam bagi orang-orang yang sudah disiksa oleh Daesu ketika di tempat ia dikurung. Hal itu Daesu lakukan demi Mido. Kemudian penjaga Evergreen datang memberikan uang kepada orang-orang yang akan menyiksa Daesu untuk melepaskan Daesu. Daesu pun dilepaskan dan orang-orang itu pergi meninggalkan Daesu. Daesu berada dalam mobil. Mido bernyanyi sedih dalam mobil itu. Di sisi lain, Evergreen ternyata seseorang yang kaya. Dia adalah seorang bos besar. Di tempat yang lain, Daesu dan Mido sedang bersetubuh di sebuah hotel. Mido mengetahui bahwa Daesu mencintainya dan akan membuatnya puas. Tiba-tiba ketika Daesu dan Mido sedang tidur, gas masuk ke kamarnya. Dan di dalam kamar tersebut ada Evergreen yang sedang menggunakan masker anti gas. Scene selanjutnya memperlihatkan ketika Daesu dan Mido terbangun di pagi hari. Ada sebuah hadiah di meja kamar hotelnya. Ketika hadiah itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah tangan dan membuat Mido pingsan. Lalu Daesu melepaskan penyadap yang ada di sepatunya. Scene berlanjut. Daesu, Mido, dan Jo Hwan sedang mencari Evergreen di internet. Akhirnya mereka menemukan kata kunci yang mengarahkan pada meruncingnya masalah Daesu. Ia menemukan sekolah di mana Evergreen sekolah dulu. Ternyata sekolah itu dulu sekolah Daesu juga. Ternyata Evergreen namanya adalah Lee Wongjin. Lalu Daesu menanyakan Lee Soah yang ternyata sudah meninggal. Meninggal karena bunuh diri. Di sisi lain, di tempat Jo Hwan sedang telepon Daesu, ternyata Evergreen atau Lee Wongjin juga berada di sana. Jo Hwan ketika menjelaskan tentang gosip Lee Soah dulu langsung ditikam oleh Lee Wongjin sampai mati. Kemudian Chin memperlihatkan Daesu sedang mendatangi tempat dulu ia dikurung dan ia menitipkan Mido di situ. Kemudian Daesu datang ke salon di mana salon itu adalah milik temannya. Dia membantu mencarikan info tentang pacar Lee Soah, tapi dia tidak mengetahuinya. Kemudian Shin berlanjut kepada ingatan Daesu di masa lalu. Terlihat Daesu di masa lalu sedang merokok sambil memantau wanita yang mengendari sepeda. Lalu Daesu di masa lalu ditegur oleh suster sekolah. Dalam ingatannya wanita yang bersepeda itu mengenal Daesu karena ia murid populer di sekolah. Lee Wongjin mulai hadir dalam ingatan Daesu. Terlihat dalam ingatan Daesu, Lee Wongjin dan Lee Soah sedang berfoto-foto dalam ruangan kelas.
Lalu Lee Wong Jin sedikit memaksa Lee Soah untuk bersetubuh dengan Lee Wong Jin. Dan akhirnya Lee Soah pasrah, namun sebelum hal itu terjadi, Dae-su ketahuan sedang mengintip di sana. Scene selanjutnya memperlihatkan ingatan tadi sedang diceritakan kepada Mido, dan Mido bertanya, kenapa dia mengurungmu? Bagi Dae-su mungkin itu bagian dari balas dendamnya. Kemudian Dae-su mendatangi gedung milik Lee Wong Jin. Ketika akan naik lift, ia gagal terus dalam menekan lantainya. Lalu datang Lee Wong Jin dan penjaganya masuk ke lift tersebut, dan mereka naik lift bersama. Dan Dae-su sudah menyadari bahwa Lee Wong Jin adalah adik dari Lee Soah. Di lift itu Dae-su bertanya dia tidur dengan kakaknya. Ketika lift tersebut sampai, Lee Wong Jin memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dae-su. Namun ketika akan meninju penjaganya minta untuk dibicarakan saja. Dae-su menyadari bahwa Lee Soah meninggal akibat Dae-su yang menggosipkannya bersetubuh dengan Lee Wong Jin, adiknya. Lalu Dae-su menyimpulkan bahwa Lee Soah bukan mati bunuh diri, tapi dibunuh oleh Lee Wong Jin yang pada saat itu menjadi ayah sekaligus keponakan dari Lee Soah. Selanjutnya Lee Wong Jin menceritakan tentang Dae-su yang dihipnotis sehingga menjalankan sugesti dan jatuh cinta kepada Mido. Bagi Lee Wong Jin seharusnya pertanyaan Dae-su adalah mengapa ia dilepaskan, bukan mengapa ia dikurung. Lee Wong Jin menunjukkan sebuah hadiah bagi Dae-su. Hadiah itu ternyata berisi album kenangan dia bersama istri dan anaknya. Ketika Dae-su terus membuka album itu menunjukkan anaknya hingga dewasa. Dan ternyata anaknya itu adalah Mido. Wow, mengejutkan bukan? Hal itu membuat Dae-su marah dan Dae-su pun terus-terusan menyerang Lee Wong Jin walaupun terus digagalkan oleh penjaganya. Dae-su terus melawan hingga penjaganya tidak sadar ditusuk oleh Dae-su. Lee Wong Jin menembak penjaganya ketika gagal menghabisi Dae-su. Di sisi lain, Mido sedang menerima telepon dari Dae-su. Dia menerima hadiah juga dan Dae-su melarang untuk membukanya dan menyuruh untuk menaati dan berjanji bahwa Dae-su akan datang. Dae-su bertanya apa salah Mido sehingga Lee Wong Jin melibatkannya dalam kesalahan Dae-su. Dae-su memohon sambil memeluk kaki Lee Wong Jin agar Lee Wong Jin memaafkan Dae-su. Lee Wong Jin hanya tertawa melihat itu semua. Kemudian Dae-su memotong lidahnya agar Lee Wong Jin mau memaafkan. Lalu Lee Wong Jin menelepon kepada Mido dan berpesan agar kotaknya tetap tertutup. Kemudian Lee Wong Jin sengaja menjatuhkan alat yang bisa menyembuhkan jantungnya. Tapi ketika diklik alat itu malah menjalankan rekaman Dae-su dan Mido ketika berhubungan. Dan Lee Wong Jin meninggalkan Dae-su masuk ke lift. Selanjutnya scene memperlihatkan bagaimana Lee Soah bunuh diri di depan Lee Wong Jin. Dan Lee Wong Jin pun bunuh diri di dalam lift. Di akhir terlihat Dae-su ternyata sedang menceritakan kisahnya kepada penghipnotis melalui surat yang ia buat. Lalu si penghipnotis menghipnotis kembali Dae-su. Dan scene terlihat Dae-su sedang berada di gedung milik Lee Wong Jin. Dan saat dia di gedung itu disebutkan bahwa tidak akan ada yang mengetahui rahasia itu. Kemudian scene akan memperlihatkan di mana Dae-su terkapar di salju dan didatangi oleh Mido. Lalu Mido bertanya dengan siapa dia tadi. Dae-su diam dan Mido memeluk Dae-su sambil berkata, "Aku mencintaimu." Dae-su menangis dan tidak berbicara apapun. Itu menjadi scene terakhir dari film Old Boy.